Ya, jadi untuk perencanaan saluran irigasi ini agak berbeda dengan perencanaan saluran drainase, namun prinsipnya ya kalau merancang dimensi saluran ya ngitungnya ya dari luas salurannya tersebut, terus kecepatan salurannya itu juga menentukannya juga nggak jauh berbeda dengan ketika kalian menentukan saat drainase kemarin. Jadi saya harap di sini sudah lebih paham lah bagaimana merencanakan sebuah saluran, khususnya di sini saluran irigasi. Nah, saluran irigasi sendiri, kalau kemarin kita sudah membahas sistem irigasinya, jadi gimana sih air itu dialirkan dari sumber utama yang di bendung menuju ke petak-petak sawah. Jadi ada saluran primernya, lalu mengarah ke saluran sekunder, lalu bercabang lagi menuju ke masing-masing petak tersier gitu ya. Nah, saluran irigasi ini sendiri berawal dari intake sampai dengan badan air yang dipakai untuk menerima air yang sudah atau bekas dipakai dan kelebihan air yang ada pada daerah irigasi. Jadi maksud badan air di sini itu ini ya. Jadi kalau kalian kemarin ada yang namanya saluran pembuang, jadi saluran pembuang itu membuang sisa air dari masing-masing sawah kalian. Jadi dengan adanya saluran pembuang itu nantinya air yang sisa tadi bisa dikembalikan lagi ke badan air terdekat. Nah, umumnya pengaliran air irigasi ini menggunakan saluran terbuka yang mempunyai permukaan air bebas. Contohnya di sini di gambar ini ada salah satu saluran irigasi ya. Jadi bisa dibayangkan ini saluran irigasinya mengaliri sawah yang sebesar apa ya? Kok bisa lebarnya besar banget gini? Kalau misalkan masih ingat kalian kemarin drainase itu kan paling gede mungkin lebarnya 2 meter lah atau 1,5 gitu ya. 3 meter itu jarang. Tapi kalau untuk saluran irigasi karena tergantung besarnya lahan sawah kalian, lalu besarnya kebutuhan air di sawah kalian, maka saluran irigasi ini bisa besar sekali lebarnya seperti yang digambar ini. Cara pengalirannya digolongkan sebagai sistem gravitasi, di mana air mengalir karena ada perbedaan tinggi permukaan air antara kedua ujung saluran. Nah, maksudnya di sini sistem pengalirannya gravitasi ini, jadi dia tidak dibantu oleh apapun ya. Jadi kalau sistem gravitasi ini tinggi muka air di hulu itu harus jauh lebih tinggi dibandingkan di hilir. Maka dari itu nanti akan menjadi aspek yang sangat penting ketika kalian menentukan tinggi bendung. Tinggi bendung ini ditentukan berdasarkan berapa tinggi air yang kalian butuhkan supaya air kalian itu bisa mengalir sampai dengan titik sawah terjauh kalian. Seperti itu, karena pengalirannya merupakan sistem gravitasi. Jadi jangan sampai airnya itu tiba-tiba berhenti di tengah, belum sampai di sawah terjauh kalian, tapi tinggi airnya itu udah habis karena adanya kehilangan energi tadi ya, kehilangan energi akibat misalkan di sini ada bangunan bagi, di situ ada pintu air juga ada kehilangan tinggi airnya. Maka dari itu perlu diperhatikan hal-hal tersebut untuk bisa kita tentukan tinggi bendungnya berapa yang mencukupi. Seperti itu. Nah, kalau saluran irigasi ini sendiri berawalnya dari intake, jadi dari bendung ini menuju ke saluran sekunder ya, jadi dari primer dibawa ke saluran sekunder. Jadi kalau kemarin kita lihat saluran primer itu biasanya yang segaris lurus dengan konturnya ya. Terus habis itu ada sekunder itu biasanya tegak lurus dengan konturnya. Dan kalau yang tersier itu yang mengarah langsung ke masing-masing sawahnya.
Nah, ini yang dimaksudkan tadi, pengambilan air dari sungai ini dengan prinsip, aliran secara gravitasi. Jadi elevasi muka air pada sungai harus cukup tinggi terhadap elevasi sawah tertinggi pada daerah irigasi yang akan diberi air. Dengan memperhitungkan kehilangan akibat kemiringan saluran, pemindahan aliran dari satu saluran ke saluran lain, misalnya percabangan, dan ketika air melewati bangunan air. Contohnya di sini ketika misalkan melewati jalan, itu berarti lewat gorong-gorong, atau melewati talang atau sifon, atau ketika air melewati semacam pintu air, itu juga ada kehilangan tinggi airnya, sehingga nantinya akan mempengaruhi elevasi muka air yang dibutuhkan ini. Nah, ada yang namanya bangunan peninggi, ini bisa disebut juga sebagai bendung ya. Jadi kalau bedanya bendung sama bendungan itu, kalau bendung itu cuman meninggikan tinggi airnya aja. Kalau bendungan ini dia juga menahan airnya, jadi sebagai reservoir atau waduk. Nah, di sini contohnya ada tanggul dari kali, terus di sini ada saluran irigasi, terus di sini ditanggul lagi. Maksudnya di sini itu supaya tinggi airnya itu naik gitu ya. Jadi dari air di sungai tersebut itu tinggi airnya sesuai dengan tinggi air yang dibutuhkan oleh si saluran irigasi tersebut. Makanya dia di ini ya dinaikin ketinggian airnya sehingga nantinya dia bisa sampai ke titik sawah tertinggi di elevasi sekian gitu ya. Jadi nantinya di sawah tersebut misalnya air yang dibutuhkan itu setinggi 15 cm, ya sampai sawah tersebut airnya harus 15 cm sehingga nantinya dihitung mundur sampai ke belakang sumbernya itu harus setinggi berapa nih biar air di situ tuh sampainya setinggi 15 cm itu tadi, seperti itu. Nah, ini contoh pengambilan air dari sungai ya. Jadi dari sini ada beberapa potongan. Jadi ada potongan 1, 2, dan 3. Di sini yang perlu diperhatikan itu adalah konturnya ya. Jadi misalkan di potongan 1 ini sungai sungai aslinya, di sungai utamanya. Lalu di sini diambil intake di sini, lalu diarahkan ke samping ini. Nah, di sini kita potong di potongan 1.1 ini bentuknya seperti apa sih? Oh, ini loh. Jadi awalnya sungainya seperti ini, lalu karena ada intake dia dialirkan ke samping sini. Nah, dialirkannya itu otomatis tinggi airnya juga pasti akan turun ya karena dia dibelokkan. Jadi ada kayak semacam perbedaan tinggi air di sini karena dia kehilangan energi. Nah, lalu ada di potongan 2 bisa lihat salurannya itu berbentuk trapesium ya. Jadi untuk saluran irigasi ini dia biasanya digali dari tanah aslinya. Jadi kalau misalkan konturnya sesuai gitu, dia cukup digali aja. Tapi kalau misalnya konturnya itu nggak rata, jadi misalkan salah satu konturnya itu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi daripada sebelahnya, itu perlu ditimbun ya. Jadi kalau yang di sini kita lihat di nomor 2 ini, potongan 22, ini kita pure melihat salurannya aja. Nah, sedangkan di potongan 33, di sini kita lihat ternyata tinggi airnya itu lebih tinggi daripada tanah aslinya gitu. Jadi supaya bisa mencapai tinggi air yang sesuai di saluran daerah irigasi nantinya di sawahnya diperlukan tinggi air yang sebesar ini, sedangkan tanah aslinya itu cuman segini nih yang di garis putus-putus. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah
membuat timbunan. Jadi ditimbun di samping-sampingnya sehingga tinggi air di potongan 3-3 ini sesuai dengan tinggi air yang seharusnya gitu. Jadi bisa lebih tinggi daripada galian tanah aslinya. Jadi karena ada timbunan tadi, ditimbun di samping-sampingnya. Semacam dibikin tanggul gitu. Jadi ada beberapa ini ya, apa namanya, skenario ya. Jadi kalau misalkan memang sudah sesuai elevasi tanahnya, ya udah tinggal digali aja, supaya bisa jadi, saluran trapesium. Sedangkan kalau misalkan, ternyata, tanahnya itu, jauh lebih ini ya, rendah atau enggak dia ternyata, konturnya nggak sesuai dengan yang, diinginkan, maka bisa dilakukan, timbunan. Jadi prinsipnya kalau irigasi ini karena biasanya pakai saluran dari tanah asli ya, jadi, lebih ke galian sama timbunannya aja sih. Nah, ini contoh, dari bentuk daerah irigasi. Jadi ini nggak full ya, jadi cuman, diperlihatkan di sini sawah pertamanya aja. Jadi kalau misalkan ngambil air dari sungai di sini, otomatis, dialirkan, menuju ke saluran, primer. Nah, dari saluran primer ini dialirkan lagi menuju ke, saluran sekunder. Saluran sekunder ini, mengalirkan ke masing-masing petak tersier melalui saluran tersier. Nah, di sini bisa dilihat juga, ini ya, kalau misalnya ada, saluran pembuangnya nantinya bisa disalurkan juga menuju ke, sungai-sungai yang terdekat ini. Jadi bisa dari petak tersier ini menuju ke sungai yang ini, atau enggak petak tersier ini menuju sungai yang ini, atau malah di sini skenarionya karena sudah dekat laut, bisa langsung dialirkan juga ke, laut. Pokoknya intinya ke badan air terdekat. Kadang kalau, di peta itu nggak ada ini ya, nggak ada sungai kecil gitu, misalnya sungai cuman sungai besar yang sungai utama aja. Nanti kan susah bikin pembuangnya. Nah, kadang suka diakalin aja, "Oh, ini diasumsikan ada sungai di sebelah sini aja," kayak gitu kalau untuk pengerjaan tugas besarnya. Sedangkan kalau di kenyataannya nanti di lapangan, kita kan nggak bisa ngada-ngadain sungai suka kita ya, di sini tiba-tiba ada sungai, enggak. Jadi perlu dicari juga, untuk, masing-masing petak tersier itu dibuat saluran pembuang terdekat yang menuju ke sungai terdekat ya, jadi bisa sungai utamanya atau anak dari sungai utama tersebut gitu. Kalau di sini contohnya ada dua sungai nih, jadi mungkin yang ini bisa dijadikan sebagai, sungai untuk saluran pembuangnya, mungkin juga bisa yang ini, karena ini terbagi jadi, 2 bagian ya, ada kanan sama kiri. Nah, di sini ada, notasi bentuk, seperti ini yang warna merah ini. Contohnya adalah ini bisa dijadikan, lokasi talang atau sipon ya. Jadi kemarin kita membahas sedikit mengenai talang atau sipon. Itu, kita gunakan ketika saluran kita ini melewati, sebuah sungai atau iya sungai. Jadi sungai ini, karena di sini ada saluran primer, mungkin masih butuh mengalirkan air ke sebelah sini ya, karena adanya, petak sawah di sini, sehingga dibutuhkan, adanya sipon di sini. Jadi sehingga, intake-nya itu cukup satu aja, nggak bikin intake baru di sini, tapi di sini ditambahkan dengan talang atau sipon. Penggunaan talang atau sipon nantinya tergantung dari ini ya, perbedaan tinggi antara, permukaan air di sungai tersebut terhadap, tinggi dari, saluran kita. Jadi kalau tingginya cukup jauh, itu pakai sipon, kalau masih kurang dari 1,5 meter itu bisa pakai talang. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi mengenai sipon atau talang, tapi peletakannya biasanya digunakan ketika saluran kalian melewati sebuah, sungai.
Nah, mengenai bangunan pengambilan atau, intake, di sini ada 2 macam ya. Jadi, ada yang namanya bangunan pengambilan bebas sama yang tak bebas. Jadi yang dimaksud bebas di sini itu, lebih ke dia tidak diatur ya. Sedangkan kalau yang tak bebas itu yang bisa diatur. Contohnya di sini, yang bebas itu seperti yang di gambar sebelah kiri, sedangkan yang tidak bebas itu yang di gambar sebelah, kanan. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau yang pengambilan, bebas, di sini ada bendung, memang agak, nggak terlalu jelas ya. Tapi di sini ada bendung, lalu, sebelum bendung ini airnya, dibelokkan ke intake yang sebelah sini. Sedangkan kalau di, tak bebas, ini ada pintu-pintu air yang mengatur ya, jadi nggak selalu, dibuka, tapi nggak selalu ditutup juga. Jadi dibuka tutupnya sesuai dengan, kebutuhan. Sedangkan kalau di sini, bisa dibuka terus untuk yang bangunan pengambilan bebas. Untuk yang bangunan pengambilan bebas, ini adalah tipe intake di mana air permukaan mengalir secara bebas ke penampung. Jadi contohnya di sini ada sungai, lalu dibelokkan, di sini ada intake-nya. Nah, dari, sungai menuju intake ini, dia bisa, mengalir, bebas menuju ke saluran, misalkan di sini adalah saluran irigasinya, seperti itu. Jadi bangunan pengambilan bebas ini terdiri dari bagian yang menyalurkan atau menangkap atau menyadap saja bila tinggi muka air cukup. Jadi di sini, tidak ada faktor ini ya yang meninggikan tinggi muka air itu, karena di sini, dia bisa menyalurkan bila tinggi muka airnya cukup atau secara gravitasi. Jadi tidak dilakukan pengaturan tinggi muka air juga di sungai, jadi tergantung sungainya sedang pasang atau sedang surut, ya air yang lewat ya segitu, gitu. Sedangkan kalau tinggi muka airnya kurang, dipakai bangunan peninggi taraf muka air atau bendung yang disebut, bangunan pengambilan tak bebas. Jadi kalau sudah ada bendungnya, berarti itu bangunan pengambilannya sudah bukan bangunan pengambilan bebas lagi, tapi bangunan pengambilan tak bebas. Kalau yang bangunan pengambilan bebas, beneran cuman sungai aja, terus, ada belokan di sini sebagai intake. Nah, intake ini ada, pintunya ya, dia bisa dibuka, bisa ditutup juga kalau memang salurannya sedang dalam masa, maintenance misalnya, atau memang, sawahnya tidak diairi atau sudah tidak ada, lahan pertanian lagi di situ, di sini bisa ditutup aja. Jadi, saluran irigasinya yang sebelah sini, kering ketika tidak digunakan. Jadi yang diatur cuman, buka tutupnya aja, tapi dia tidak mengatur tinggi, muka air di sungai utamanya. Ini ada contoh, video. Jadi seharusnya ini contoh video bangunan pengambilan. Nggak ada suaranya sih emang kayaknya, nggak ada. Nah, ini contohnya, eee, dari sungai utama ini. Nah, airnya bisa disalurkan, menuju ke saluran, irigasi ya. Materialnya bisa macam-macam, bisa beton, terus ini lebih tradisional pakai yang bambu. Metodenya juga bisa macam-macam. Oke, contoh lainnya.
Nah, di sini kalian lihat ya bedanya dengan yang video sebelumnya. Kalau di sini dia menggunakan semacam ada bendungnya di sebelah kiri. Jadi ketika airnya masuk ke intake itu tinggi muka airnya bisa tinggi ya. Jadi kalau yang tadi, yang video pertama itu contoh dari bangunan pengambilan bebas. Jadi tidak diberi bendung atau apapun, jadi dari sungai langsung dibelokkan aja ke intake, antara pintunya dibuka atau ditutup. Sedangkan kalau di video yang kedua, di sungai tersebut diberikan semacam bendung untuk meninggikan permukaan air di sungai tersebut, supaya bisa dialirkan menuju ke saluran yang dituju, saluran irigasi yang dituju. Nah, untuk menurut fungsinya, kalau yang tadi kan menurut tipe pengalirannya ya, antara bebas atau tidak bebas. Kalau menurut fungsinya, ini dibedakan jadi dua, salurannya ada saluran pembawa dan saluran pembuang. Sudah sedikit dimention kemarin ketika saya menunjukkan skema jaringan irigasi ya. Jadi kalau di saluran pembawa mungkin letaknya itu di atas, saluran pembuang itu ada di bawah, jadi setelah petaknya. Nah, untuk berdasarkan fungsinya ini, perbedaan antara saluran pembawa dan pembuang ini, kalau saluran pembawa dimulai dari bangunan penangkap air atau intake, yang meliputi saluran primer, sekunder, tersier, kuarter, dan alur-alur yang disebut saluran cacingan. Ini maksudnya alur-alur yang disebut saluran cacingan ini yang ada di dalam petak sawah tersebut ya. Sedangkan kalau saluran pembuang, ini dimulai dari saluran yang paling kecil, jadi yang benar-benar dari petak sawahnya itu bertemu dengan saluran yang lebih besar, mungkin dari saluran petak sawah lainnya, jadi dari petak sawah satu ke petak sawah lainnya bertemu menjadi saluran yang lebih besar, lalu bertemu dengan saluran lainnya menjadi lebih besar lagi. Jadi prinsipnya saluran pembuang ini kurang lebih sama seperti saluran drainase ya. Jadi kalau kalian masih ingat kemarin mendesain saluran drainase itu memang fungsinya untuk membuang air kotor ya kan. Jadi bukan air kotor aja sih, misalkan air hujan, air yang dari atap, terus air limbah rumah tangga itu juga dibuang melalui saluran drainase. Nah, prinsipnya sama dengan saluran drainase itu, tapi di sini yang dibuang adalah sisa air irigasi ya. Jadi selain air hujan juga ada air bekas pengaliran dari lahan sawah tersebut. Setelah itu bertemu dengan saluran yang lebih besar lagi, lalu menjadi saluran pembuang utama yang menuju ke sungai atau akhirnya ke laut. Nah, contoh posisinya itu seperti ini. Jadi misalkan kalian punya sungai, lalu kalian memiliki intake di sini, bangunan pengambilannya, mengambil air dari sini, kalian bawa dengan sebuah saluran, ini disebut dengan saluran pembawa. Nah, saluran pembawa ini kan ini saluran primer, lalu dia menjadi saluran sekunder. Ada sekunder yang mengalirkan ke petak sawah selanjutnya, ada juga dia langsung mengalirkan ke daerah pertaniannya, di garis-garis merah ini. Nah, sisa dari aliran ini dibuang melalui saluran pembuang. Nah, saluran pembuang ini menuju ke sungai terdekat. Kalau sungai terdekatnya memang sungai yang sama dengan kalian mengambil intake, ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi langsung dibuangnya ke sungai tersebut juga. Jadi misalkan ini sungainya, intake kalian di sini, saluran pembuang kalian ternyata ini nggak harus ditemukan dengan saluran pembuang dari sawah lain, karena dia sudah dekat dengan sungai yang kalian tuju gitu ya. Jadi bisa dari langsung saluran pembuang ini dibuang langsung ke sungai, nggak perlu diarahkan menuju ke saluran pembuang lainnya yang bertemu dengan saluran pembuang dari
petak-petak sawah lainnya, lalu menuju saluran pembuang utama, lalu menuju sungai, nggak perlu seperti itu. Jadi sebenarnya itu dilihat dari lokasi sungai atau badan air terdekat dari petak sawah kalian. Untuk saluran pembawa, ketika dia sudah membawa air dari intake ini, bisa dialirkan langsung ke petak sawahnya atau dialirkan ke saluran pembawa lainnya untuk menuju petak sawah yang lain. Nah, untuk saluran pembawa di jaringan irigasi utama, ada beberapa jenis ya. Kemarin sudah sempat dibahas juga. Jenis-jenisnya nggak beda jauh sama saluran drainase, cuman di sini mungkin prinsipnya di sini kita mengalirkannya dari saluran primer ke sekunder menuju ke tersier. Sedangkan kalau dulu dari drainase itu air dari saluran tersier berkumpul di saluran sekunder, lalu dari saluran sekunder berkumpul di saluran primer, lalu akhirnya dibuang menuju ke saluran pembuang utama ya, atau enggak sungai atau kali atau laut. Gitu. Nah, untuk saluran pembawa di jaringan irigasi utama ini, yang pertama ada saluran primer. Jadi kalau dilihat dari dimensinya nanti terlihat ya, saluran primer itu pasti yang paling besar. Kalau di foto ini bisa kalian lihat juga perbedaannya antara saluran primer dengan saluran sekunder dan saluran tersier. Saluran tersier ini biasanya yang paling dekat dengan sawahnya ya, karena dari saluran tersier ini jadi saluran kuarter menuju ke petak-petak sawahnya. Nah, untuk saluran primer ini membawa air dari jaringan utama ke saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang dialiri. Jadi tergantung dari letak saluran primer tersebut. Kalau memang sudah ada saluran primer, sudah ada petak sawah di dekat saluran primer tersebut, ya air dari saluran primer bisa langsung diambil menuju ke petak-petak tersier, jadi nggak harus lewat saluran sekunder lagi gitu. Sedangkan kalau misalkan saluran sekunder, misalkan petak sawahnya itu masih agak jauh dari saluran primer, perlu dibawa menuju saluran sekunder terlebih dahulu, lalu ke saluran tersier, dan bisa dialirkan ke petak-petak sawahnya. Batas ujung saluran primer adalah pada bangunan bagi yang terakhir. Jadi kalau kemarin sudah diberikan gambarnya juga mengenai gambar skema jaringannya ya. Jadi kalau dari saluran primer menuju ke saluran sekunder itu ada bangunan bagi dan ada bangunan bagi sadap. Jadi kalau bagi sadap itu berarti ada saluran primer yang langsung mengarah ke petak tersier, sehingga dia perlu langsung disadap. Sedangkan kalau dari saluran primer itu cuma menuju ke saluran sekunder aja, belum mengaliri ke petak sawah langsung, itu berarti masih bangunan bagi aja di situ. Nah, batas ujung saluran primer ini adalah pada bangunan bagi yang terakhir. Maksudnya di situ adalah ketika dia sudah mencapai ujung dan tidak bisa tidak bisa dibagi lagi. Jadi udah pada bangunan bagian terakhir itu sudah jadi saluran sekunder. Nantinya dari saluran sekunder itu dibagi sadap atau disadap menuju ke saluran tersier. Nah, untuk saluran sekunder ini membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Nah, batas ujung saluran ini adalah pada bangunan sadap yang terakhir. Maksudnya bangunan sadap yang terakhir ini karena saluran sekunder ini langsung menuju ke saluran tersier ya, di mana saluran tersier ini yang mengaliri sawahnya. Jadi ujung dari saluran sekunder ini ya ujung bangunan sadap, di mana dia sudah tidak perlu membagi lagi menuju ke saluran sekunder yang lain. Jadi sudah sampai ujung bangunan sadap yang terakhir, di situ salurannya sudah jadi tersier semua. Saluran tersier membawa air dari bangunan sadap ke petak tersier, lalu ke saluran kuarter. Batas ujungnya adalah bagi tersier yang terakhir. Nah, ini mungkin tidak ada di
tidak ada di gambar ya untuk saluran kuarternya, cuman yang digambarkan nanti sebatas sampai dengan saluran tersier aja. Nah, dari saluran tersier ini sudah bisa mengarahkan langsung air ke masing-masing sawahnya gitu. Nah, sedangkan untuk saluran pembuang ini ada saluran pembuang kuarter sama saluran pembuang tersier. Kalau kuarter ini saluran pembuang yang ada di dalam satu petak tersier. Jadi air dari sawah tersebut, satu petak sawah tersebut, ini ditampung oleh saluran pembuang kuarter ini dan dilanjutkan ke saluran pembuang tersier. Sedangkan kalau saluran pembuang tersier ini terletak di antara petak-petak tersier. Jadi kalau dari saluran kuarter dialirkan menuju ke saluran pembuang tersier, di mana ini masuk ke dalam unit irigasi sekunder dan menampung air baik dari pembuang kuarter maupun dari sawah-sawah air, sehingga nantinya bisa dibuang ke dalam jaringan pembuang sekunder. Jadi prinsipnya sama seperti mirip seperti drainase ya. Jadi dari yang kecil dulu dikumpulkan, lalu dialirkan ke saluran yang lebih besar sampai pada akhirnya nanti dibuang ke sungai terdekat. Lalu dari saluran pembuang tersier tadi menuju ke saluran pembuang sekunder. Jadi saluran pembuang sekunder ini menampung air dari jaringan tersier dan membuang air tersebut ke pembuang primer, atau bisa juga langsung ke jaringan pembuang alamiah dan keluar dari daerah irigasi tersebut. Jadi nggak harus disalurkan ke saluran pembuang primer. Kalau sudah ada sungai atau saluran pembuang lainnya di dekat pembuang sekunder tersebut, bisa langsung dialirkan. Sedangkan untuk saluran pembuang primer ini mengalirkan air yang berlebih dari saluran pembuang sekunder ke luar daerah irigasi. Nah, ini biasanya sering berupa saluran pembuang alamiah yang mengalirkan kelebihan air tersebut ke sungai, anak sungai, atau ke laut. Jadi kalau misalkan dari pembuang sekunder ini sudah ada saluran lain yang sudah ada sebelumnya, jadi terbuat secara alami gitu ya, bisa sebagai anak sungai atau sungai, itu bisa langsung dialirkan ke situ sebagai saluran pembuang primer. Nah, macam-macamnya kalau tadi berdasarkan fungsinya ya, kalau di sini kita akan membahas macam salurannya berdasarkan posisi dan arah alirannya. Jadi sempat di-mention sedikit kemarin, jadi ada saluran yang sesuai dengan garis kontur, ada yang tegak lurus dengan garis konturnya. Nah, di sini dibedakan menjadi 3 tipe, ada saluran punggung, ada saluran mengalir ke samping, dan juga saluran garis tinggi. Bentar, ada gambarnya nggak ya? Oh, ada. Oke, jadi saluran punggung ini, posisi saluran irigasi ini mengalirkan air pada punggung medan dengan kemiringan mengarah ke arah kontur yang lebih rendah. Saluran punggung umumnya merupakan percabangan dari saluran garis tinggi. Nah, kalau saluran punggung ini, yang ini ya, jadi misalkan kalian memiliki bendung di sini, lalu kalian punya peta itu ada konturnya, jadi konturnya itu yang warna biru ini, garis kontur ini yang merepresentasikan ketinggian dari saluran kalian gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini semakin ke bawah semakin rendah, jadi dari 605 sampai ke 575. Jadi otomatis saluran dengan letak di satu garis yang sama itu elevasinya sama gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini dari bendung dibawa
ke saluran primer, sini kita lihat saluran primer itu berada di saluran garis tinggi, gitu. Jadi dia ada di satu garis tinggi yang sama. Sedangkan untuk saluran sekundernya itu ada di saluran punggung. Saluran punggung ini dia biasanya tegak lurus dari garis konturnya, sehingga bisa dipastikan bahwa air itu mengalir dari elevasi yang tinggi ke elevasi yang rendah ya di saluran punggung. Sedangkan kalau yang di saluran garis tinggi, untuk bisa mengalir itu dibutuhkan adanya ini kemiringan kemiringan saluran gitu ya. Jadi tanahnya nggak miring, tapi salurannya yang dimiringkan sedikit supaya dia bisa mengalir. Ada juga saluran menyamping di sini. Saluran menyamping ini mirip saluran punggung, tapi dia miring ya. Jadi kalau saluran punggung itu di gambarnya tegak lurus dari garis konturnya, jadi tergantung konturnya seperti apa, tapi sudut yang terbentuk antara saluran punggung dan garis kontur itu biasanya 90 derajat gitu ya, jadi tegak lurus. Sedangkan kalau saluran menyamping itu dia tidak melihat garis konturnya, tapi kita hanya meninjau saluran menyamping ini dari titik yang lebih tinggi ke titik yang lebih rendah. Gitu ya. Jadi di sini ada 3 macam saluran berdasarkan posisi dan arah mengalirnya. Yang pertama saluran punggung, ini mengalirkan air pada punggung medan dengan kemiringan mengarah ke arah kontur yang lebih rendah. Jadi kalau tadi kita lihat 605 ke 575. Saluran ini merupakan percabangan dari saluran garis tinggi. Jadi maksudnya di sini dari saluran garis tinggi ini ada bangunan bagi sadap yang menuju ke saluran punggung. Sedangkan untuk saluran mengalir ke samping ini menyerong dari punggung, akan tetapi tidak mengikuti garis tinggi ataupun searah dengan garis tinggi. Yang penting dia mengalir dari titik yang lebih tinggi ke titik yang lebih rendah, tapi nggak menyesuaikan dengan garis tingginya seperti apa. Gitu. Sedangkan untuk saluran garis tinggi sendiri, ini mengalir dari dan posisinya hampir mengikuti garis tinggi medan. Mempunyai kemiringan dasar saluran sesuai dengan kebutuhan rencana untuk mendapatkan kecepatan aliran yang diinginkan. Jadi kalau kalian masih ingat kemarin waktu mendesain saluran irigasi, banyak nggak banyak sih, mungkin ada beberapa yang kemiringannya ternyata yang di medan itu kemiringannya lebih kecil daripada kemiringan yang kalian butuhkan gitu ya. Jadi kemiringan salurannya nggak sesuai sama kemiringan lahannya. Nggak masalah, jadi bisa dibuat kemiringan desain. Jadi kemiringan salurannya dibuat lebih besar dibandingkan dengan kemiringan lahannya. Sama halnya dengan hal tersebut, untuk saluran garis tinggi itu, karena lahannya nggak punya kemiringan, 0 kan kemiringannya. Otomatis ketika kalian menghitung kecepatan kan bisa aja nanti kecepatannya jadi 0 karena I-nya nggak ada gitu ya, kalau misalkan pakai rumus kecepatan Manning gitu. Sehingga di sini dibutuhkan adanya kemiringan desain, di mana kemiringan desain ini kalian tentukan berdasarkan kecepatan yang kalian inginkan ya. Jadi kalau misalkan material saluran kalian itu tanah atau tanah asli dari lokasi irigasi tersebut gitu ya. Jadi kan salurannya nggak bisa terlalu cepat gitu ya, kecepatannya tidak bisa terlalu besar sehingga kalian rancang, oh berarti ini kemiringan salurannya nggak bisa gede-gede, yang penting kecepatannya sesuai dengan yang kalian desain. Tapi kecepatannya juga tidak bisa terlalu kecil karena nantinya kalau untuk saluran tanah itu kan lebih mudah tersedimentasi ya karena dia membawa tanah juga dari salurannya sendiri sehingga kecepatannya tidak boleh terlalu kecil tapi tidak boleh terlalu besar juga karena kalau terlalu besar nanti terjadi erosi. Jadi dari hal tersebut kalian bisa tentukan berapa sih kira-kira kemiringan saluran yang pas, yang sesuai dengan range kecepatan
minimum dan maksimum tersebut. Gitu. Kalau kalian masih ingat juga itu sudah pernah dipelajari di hidrolika ya, jadi mechanical fluida dan hidrolika. Di sana kalian diajarkan bagaimana mendesain saluran mudah tererosi, bagaimana mendesain saluran tidak mudah tererosi, itu ada. Jadi bisa dijadikan acuan juga hal tersebut. Jadi nantinya ketika kalian sudah mendapatkan tugas besar ya, jadi kalau tugas besar kan dibagi petanya, lalu dari peta itu kalian bisa menentukan, misalkan ada sungai, terus kalian sudah ditentukan letak bendungnya di mana, dari situ kalian bisa lihat garis tingginya. Jadi kalau dari garis tinggi ini kira-kira saluran primernya saya letakkan di mana ya, gitu, yang sesuai dengan garis tingginya. Nah, setelah melakukan peletakan saluran primer, kira-kira saluran primer ini bisa dibagi menjadi berapa saluran sekunder ya, yang sesuai dengan luas petak sawah yang dibutuhkan. Jadi kalau kemarin petak sawah itu saya pernah menyampaikan luasnya itu tidak lebih dari 150 hektar, tapi tidak kurang dari 50 hektar. Jadi nantinya letak dari bangunan bagi atau bangunan bagi sadap ini harus sesuai dengan luas sawah yang sesuai ya. Jadi misalnya ini karena letaknya di sini, otomatis di sini kan bisa jadi satu sawah nih kalau tidak ada perumahan gitu ya. Jadi ini contohnya petanya masih polos, tidak ada perumahan. Jadi misalkan di sini, oh sini bisa jadi satu sawah. Kira-kira sesuai nggak luasnya? Lebih dari 50 hektar dan kurang dari 150 hektar. Kalau misalkan, oh ternyata kurang besar, ya udah bangun bagi sadapnya bisa digeser lagi supaya sawah di sini lebih besar sesuai dengan luas yang disyaratkan, seperti itu. Nah, setelah menentukan bangunan bagi sadapnya kan kalian sudah punya saluran sekundernya, otomatis dari bangunan bagi sadap itu kan pasti jadi saluran sekunder. Nah, dari saluran sekunder itu kalian menggambarkannya sesuai dengan konturnya. Jadi dilihat konturnya seperti apa. Saluran sekunder ini karena merupakan saluran punggung ya. Saya tidak menyarankan menggambar saluran menyamping. Tapi kalau saluran menyamping ini bisa digunakan ketika misalnya kondisi tertentu ya. Misalnya di sini kalian tidak memungkinkan membuat saluran punggung di sini karena ternyata di sini tuh ada perumahan gitu misalnya. Sehingga kalau di sini ada perumahan, kalian bikin saluran punggung di sini kan jauh tuh dari saluran sekunder ini mau menuju ke petak sawahnya karena harus melewati perumahan tersebut terlebih dahulu. Nah, di situ boleh kalian bikin saluran yang menyamping seperti ini. Jadi saluran sekunder kalian bukan saluran punggung, tapi saluran menyamping. Itu nggak apa-apa. Jadi untuk case-case tertentu, misalnya di sini ada perumahan gitu ya, kan nggak bisa dibikin sawah karena sudah ada perumahan. Atau mungkin di sini ada apa ya selain perumahan, hutan gitu misalnya. Pokoknya sudah lahannya sudah dipakai untuk hal lain, jadi sudah memiliki land use sebelumnya. Jadi nggak bisa kalian buat petak sawah. Lalu di situ berarti saya tidak bisa membuat saluran sekundernya sebagai saluran punggung ya, karena nantinya akan terlalu jauh antara saluran sekunder itu dengan petak sawah kalian misalnya. Itu boleh menggunakan saluran yang menyamping seperti ini. Nantinya perhitungannya juga sesuai dengan yang kalian gambar ya, jadi panjang salurannya berapa itu bisa disesuaikan dengan gambar kalian seperti apa. Gitu. Nah, untuk saluran garis tinggi, ini tadi yang saluran primer tadi yang mengikuti tinggi dari kontur. Jadi, saluran garis tinggi ini kemiringannya dapat dibuat sesuai dengan kemiringan yang diinginkan. Sedangkan mengenai hal tersebut ada beberapa kesulitan, salah satunya adalah banyak rintangan yang dijumpai. Misalnya ada alur-alur atau kali kecil yang memotong garis tinggi sehingga perlu bangunan pertolongan. Jadi contohnya kayak di gambar tadi, mana ada bangunan pertolongan? Wah, agak jauh ternyata. Nah, yang ini tadi ada garis tingginya yang warna merah.
dia bikin saluran sesuai dengan garis tinggi, tapi ternyata ada sungai lagi di situ, sehingga butuh adanya bangunan pertolongan. Itu tidak akan terjadi dengan ini ya, saluran sekunder. Ya mungkin sih akan terjadi dengan saluran sekunder, tapi kalau saluran sekunder itu yang saluran punggung ini biasanya bangunan pertolongannya bukan karena adanya sungai, tapi karena adanya jalan. Jadi ngelewatin jalan, jadi dia butuh gorong-gorong biasa gitu. Nah, di sini contohnya ada saluran irigasi, terus ternyata dia lewat alur sebuah sungai gitu. Jadi di sini karena dia harus mengikuti garis tingginya, mau nggak mau harus crossing sungainya ya. Misalnya ada alur atau kali kecil, di sini ada anak sungai gitu, sehingga perlu adanya bangunan pertolongan di sini atau antara talang atau sifon. Nah, mengenai saluran pembawa, di sini beberapa syarat-syarat dari saluran pembawa ya. Jadi kalau misalkan air pematusan dari daerah atas saluran garis tinggi tidak boleh masuk dan tercampur dengan air pada saluran irigasi. Sebab air pematusan ini banyak membawa butir-butir tanah, gerusan atau kotoran tumbuh-tumbuhan yang ada di daerah pematusan. Ini maksudnya ini surface runoff ya. Jadi misalkan ada saluran di sini, kalau misalkan ada saluran garis tinggi di sini, jadi ini saluran garis tinggi itu yang tadi saluran primer ya. Nah, samping-sampingnya saluran primer ini kan kemungkinan bukan sawah ya, karena tadi sawah itu biasanya dia dekat dengan saluran sekunder. Atau bisa juga sawahnya hanya di satu sisi, jadi misalkan di sini sawahnya, di bawahnya, tapi yang di atas ini belum belum sawah gitu ya, bukan sawah gitu. Karena sawahnya itu cuma ada di bawah saluran tersebut gitu. Kalau ada lahan lain di atasnya, otomatis ketika adanya hujan atau air mengalir gitu ya dari saluran yang berada dari lahan yang ada di atas saluran tersebut, otomatis saluran tersebut akan mendapatkan air dari lahan tersebut kan ya. Nah, untuk air dari lahan tersebut ini perlu dibuat saluran tersendiri nih, nggak jadi satu dengan saluran primer kalian yang untuk irigasi. Kenapa begitu? Karena air yang mengalir dari lahan yang lebih tinggi dari saluran tersebut ini kemungkinan bisa membawa semacam butir-butir. Maksudnya di sini adalah sedimen-sedimen ya. Jadi sedimennya nanti akan ikut masuk ke saluran dan itu akan mengganggu kinerja saluran tersebut ya. Jadi jika banyak sedimen di saluran tersebut, otomatis kapasitas salurannya akan terpengaruhi. Jadi akan terpengaruh, jadi kapasitasnya mengecil, sehingga nantinya saluran tersebut nggak bisa mengaliri air sebanyak yang seharusnya gitu. Maka dari itu, sebelum ada saluran premier atau saluran di garis tinggi tersebut, perlu adanya saluran pematusan. Nah, saluran pematusan di sini maksudnya adalah untuk mengaliri air yang mengalir dari lahan yang lebih tinggi dari saluran primer kita gitu. Sehingga nantinya air yang mengalir dari lahan tersebut atau surface runoff-nya ketika terjadi hujan itu masuknya ke saluran pematusan ini, tidak masuk ke saluran garis tinggi dan tidak mengganggu proses irigasi saluran kalian gitu. Jadi tidak membawa sedimen dari lahan-lahan di atasnya juga saluran kalian ini. Sehingga perlu adanya saluran pematusan di sini. Saluran air pematusan tidak boleh terlalu panjang mengikuti saluran garis tinggi sebab debit akan bertambah melampaui kapasitas saluran. Jadi maksudnya di sini adalah penyaluran air pematusan lewat atas saluran garis tinggi
Di sini maksudnya ketika saluran pematusan ini sudah penuh, airnya bisa juga dilimpahkan ke, mmm, ini ya, ke saluran lain atau enggak, dibuat saluran di atas saluran garis tinggi ini. Jadi semacam dibuat talang gitu ya, menuju ke pembuang, akhirnya gitu. Jadi kalau lihat di gambar yang bawah, ini air dari, permukaan tanah yang lebih tinggi dari saluran garis tinggi kita atau saluran primer kita. Ini air air dari, hujannya itu masuk ke saluran pematusan. Nah, dari saluran pematusan ini supaya tidak mudah penuh, ini disalurkan melalui, saluran atau mungkin lewat talang karena dia melewati saluran primer kita menuju ke pembuang akhirnya gitu, supaya airnya tidak meluap dan, masuk ke saluran garis tinggi kita, seperti itu. Tapi, di sini kalian tidak harus mendesain saluran pematusannya juga ya, cuman ini, sebagai apa ya, pengetahuan saja di lapangan itu biasanya ada 2 saluran yang, jejer gini, malah kadang 3 ya, karena kadang saluran garis tinggi ini ada di sampingnya langsung saluran tersier yang menuju ke sawah. Jadi kadang ada 3 juga, tapi, seringnya seperti ini. Ini untuk mencegah, saluran garis tinggi atau saluran pembawa kita ini, supaya tidak, tercemar atau enggak supaya tidak terkena dampak dari surface runoff di, lahan yang lebih tinggi daripada saluran kita. Nah, berdasarkan, luas daerah irigasi yang dilayani oleh suatu saluran irigasi, klasifikasi tingkat saluran ini dibedakan menjadi 4. Jadi, ini, sudah berkali-kali disebutkan, tapi mungkin, supaya lebih jelas saja, ini ada gambarnya dari, bangunan, eee, pengambilan, ini dari intake ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi misalnya kalian punya desa atau perumahan di sebelum petak tersier kalian, maka tidak mungkin langsung dikasih, mmm, tidak mungkin langsung dibuat sawah di sini ya. Jadi nggak mungkin di sini langsung kalian gambarkan sawah, karena dia dekat dengan, intake atau enggak karena dia dekat dengan sungai, enggak gitu. Karena kalau misalkan sudah ada desa atau kampung, itu berarti sudah ada pemukiman, maka tidak bisa dibuat sawah di situ, kecuali memang di situ sudah ada sawah sebelumnya ya. Cuman kasusnya tidak seperti itu di tugas besar ini, jadi kalau di tugas besar nantinya, kalian desain sawah itu di, lokasi yang masih kosong ya, jadi bukan yang sudah ditempati, bukan yang sudah dijadikan perumahan, sudah dijadikan hutan gitu misalnya, tapi di, tempat-tempat yang lahan yang masih kosong, belum digunakan. Nah, dari sini kita bisa ambil air dari sungai ini, ada bangunan pengambilan atau intake, kita salurkan lewat saluran primer, ini saluran primernya. Nah, saluran primer ini, kita bagi lagi melalui bangunan bagi sadap. Ini karena langsung ada petak tersier di sini sehingga bangunannya bangunan bagi sadap. Kalau cuman ada petak tersier di sebelah sini, di sini belum ada, maka ini bangunan bagi, kayak gitu. Nah, di bangunan bagi sadap menjadi saluran sekunder, sedangkan untuk saluran yang menuju ke petak tersier langsung ini menjadi saluran tersier. Nah, sini saluran tersier yang garisnya warna hitam tipis ini ya, bukan yang hitam tebal. Ini masih saluran primer, lalu di sini karena sudah tidak dibagi lagi, ini jadi sadap langsung ke saluran, tersier, jadi ke masing-masing petak tersiernya. Nah, sebenarnya ini, membaginya itu tergantung dari, kontur ya. Jadi kalau kemarin kalian masih ingat, ketika di sini ada bangunan bagi sadap, lalu di sini ada saluran sekunder, kalian bisa mengalirkan ke kanan dan ke kiri, gitu kan. Nah, mmm, itu kasusnya jika, tinggi tinggi, ketinggiannya itu, sesuai ya. Jadi misalkan, konturnya itu relatif
mirip gitu ya. Jadi karena konturnya mirip, jadi petak tersier yang di satu petak ini tidak ada perbedaan tinggi gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan tinggi kontur. Sehingga nantinya air itu bisa mengalir ke kanan dan ke kiri dari saluran sekunder kalian. Makanya kemarin ada penamaan petak tersiernya, petak tersier kanan, kiri, itu karena arah alirannya dari satu saluran sekunder bisa ke arah kanan, bisa ke arah kiri. Namun, bisa juga ada skenario lain. Jadi kalau di sini kita mengalirkan berdasarkan satu saluran sekunder itu ke satu arah ya. Jadi kalau di sini kita lihat untuk sekunder yang ini hanya mengalirkan ke petak tersier yang di sebelahnya dengan mengarah menuju ke saluran sekunder selanjutnya gitu ya. Jadi dari titik ini menuju ke sana, jadi ke sana, ke sana, sana. Jadi dari sebelah timur, dari sebelah barat ke sebelah timur ya. Dari barat ke timur, lalu untuk saluran sekunder yang ini juga dari barat ke timur. Jadi tidak saluran sekunder ini menuju ke kanan dan ke kiri, tapi ini hanya menuju ke kiri saja ya, kiri dari arah alirannya. Jadi, nanti ini petak tersiernya cuma kiri doang adanya, ini juga kiri, kiri, kiri. Gitu. Sama halnya dengan yang saluran sekunder yang terakhir juga seperti itu. Jadi hal tersebut juga bisa dijadikan alternatif. Jadi tergantung dari ini ya kontur lapangan kalian. Jadi kalau kontur di petak tersiernya itu memang sesuai dengan dia bisa dialirkan dari sebelah kanan dan kiri. Jadi misalkan saluran sekunder ini di sini bisa mengalirkan dari kanan ke kanan dan ke kiri, itu berarti bisa. Tapi kalau misalkan dia hanya bisa mengalirkan ke satu arah, itu contohnya di sini karena saluran sekunder yang ini ada desa di sini ya, jadi dia cuma bisa mengalirkan ke sini aja, ke petak tersier yang sebelah kiri arah alirannya, ya maka dari itu dia hanya bisa mengarah ke sebelah kiri aja, kayak gitu. Nggak ada yang salah, dua-duanya benar. Jadi kalau misalkan mau mengalirkan dari sini, ya berarti bisa ke sana dan ke petak tersier kanan dan kirinya. Cuma nantinya yang di sini akan hanya bisa mengaliri petak yang sebelah sini aja gitu. Jadi kalau seperti itu nantinya akan jauh lebih besar di sini saluran sekundernya karena dia mengaliri petak tersier sebelah kanan dan kirinya. Lain halnya dengan saluran sekunder jika dia hanya mengaliri ke satu arah aja, misalkan ke sebelah kiri aja atau enggak ke kanan aja kayak gitu. Jadi itu disesuaikan lagi dengan gambar kalian, jadi nantinya akan berbeda-beda setiap mahasiswa bentuk desain saluran sekunder yang seperti apa, lalu petak tersiernya letaknya di mana, itu disesuaikan lagi dengan petanya masing-masing. Lalu ada batas petak di sini. Jadi ini secara tidak langsung ini hal-hal yang perlu kalian gambar nanti di peta kalian ya. Jadi di mana saluran primernya, bangunan pengambilannya, lalu saluran sekunder dan tersier yang mana. Gitu. Lalu ada batas petak di sini yang warna hijau. Warna hijau ini batas petaknya. Jadi nantinya itu akan menjadi batas di mana kalian menghitung luas masing-masing petak kalian. Gitu. Nantinya luas itu sangat berpengaruh terhadap debit irigasi yang kalian butuhkan ya. Jadi untuk menghitung debit itu kan dibutuhkan luas juga, luas dari sawah kalian. Lalu ada saluran pembuang tersier di sini, karena dia mengarah dari petak tersier langsung. Ini ada saluran pembuang tersier yang warna merah di bawah masing-masing lahan sawah ya. Jadi kalian ini mengalirkan air dari saluran tersier yang ini, ya kan? Nah, dari saluran tersier ini kan ada saluran kuarter yang tidak tergambar. Saluran kuarter itu biasanya dia mengalirnya sesuai dengan arah saluran sekunder. Jadi kalau saluran sekunder ke bawah, ya berarti saluran kuarter itu ke bawah sini. Ke bawah, dari tersier tersebut ke bawah. Nah, dari masing-masing saluran kuarter itu, nantinya sisanya akan menuju ke saluran pembuang tersier yang ada di bawah
petak sawah tersebut. Kalau di sini kelihatannya di bawah, tapi sebenarnya di ujung ya, di ujung petak sawah tersebut. Nah, dari saluran pembuang tersier itu tadi bisa dialirkan menuju ke saluran pembuang sekunder, misalnya karena sungainya misalnya cukup jauh gitu. Contohnya di sini mungkin ada sungai di sebelah kanan, gitu ya, paling kanan yang tidak terlihat di peta ini. Jadi bisa diasumsikan dari petak tersier ini masuk ke petak tersier selanjutnya, masuk ke petak tersier selanjutnya, ke saluran pembuangnya, lalu berakhir di sawah tersebut. Itu bisa juga seperti itu. Jadi disesuaikan lagi dengan lokasi sawahnya dan konturnya ya, karena biasanya saluran pembuang ini merupakan saluran garis tinggi. Nah, kalau dilihat dari proses terjadinya, tadi kita sudah melihat berdasarkan ini ya, kalau ini berdasarkan luas daerah irigasi yang dilayani gitu ya. Jadi untuk yang primer ini dia pasti daerah layannya lebih besar daripada sekunder, tersier maupun kuarter. Sedangkan untuk berdasarkan proses terjadinya, tadi berdasarkan fungsinya ada pembawa pembuang, berdasarkan luas daerah irigasinya ada primer, sekunder, tersier, kuarter. Kalau berdasarkan proses terjadinya, dibedakan menjadi dua, saluran alam dan buatan. Jadi kalau dari namanya sudah terlihat ya, jadi yang alam seperti apa, yang buatan seperti apa. Kalau saluran alam ini terjadi secara alami, di mana alur saluran tersebut terbentuk akibat adanya gerusan oleh aliran air pada permukaan tanah. Jadi untuk saluran alam ini prosesnya mirip ketika ini ya, proses terjadinya anak sungai gitu. Karena adanya gerusan oleh aliran air tanah pada permukaan tanah, ini ya. Kadang sungai itu bisa membuat cabang baru atau enggak dia punya anak sungai baru. Sama halnya dengan hal tersebut, jadi saluran alam dari saluran irigasi ini terjadi karena proses tersebut, gitu ya. Jadi saluran ini umumnya mempunyai penampang dan trase yang tidak teratur. Stabilitas lereng dan dasar saluran sudah terbentuk karena tercapainya keseimbangan. Jadi sudah equilibrium, di mana tidak terjadi pengendapan atau sedimentasi, jadi seimbang dengan butiran yang terangkut dari dasar saluran. Tuh, kalau untuk yang saluran alam. Jadi ini cenderung sudah lama terbentuknya karena di situ dia sudah stabil sehingga tidak terjadi pengendapan atau sedimentasi karena sedimennya sudah seimbang ya. Lain halnya dengan saluran buatan, ini dibuat dengan dimensi dan bentuk penampang saluran tertentu serta trase yang tertentu dan teratur mengarah ke tempat tujuan pemberi air. Ini yang nanti akan kalian desain. Jadi kalian tidak mendesain saluran alam, tapi saluran buatan. Cuman materialnya memang bisa dari alam. Jadi misalkan ini saluran trapesium gitu, yang kalian buat tuh hanya dasarnya saja, tapi tebingnya kalian pakai tanah. Itu juga bisa seperti itu. Atau semuanya kalian buat dari buatan, misalkan pakai beton gitu juga bisa, atau enggak pakai bata atau pasangan batu kali itu juga bisa. Jadi yang kalian bisa nanti yang saluran buatan, sehingga kalian bisa menentukan dimensi dan bentuk penampangnya. Nah, bentuk penampangnya seperti apa saja? Ada macam-macam. Jadi kayak drainase kemarin ya, masih bisa beberapa macam bentuk. Cuman yang sering dipakai memang trapesium dan segi empat kalau dia tugas besar. Tapi kalau di lapangan kadang ada yang ini mereka buat bentuk penampangnya campuran gitu ya. Jadi ada karena mungkin medannya lebih mudah dibuat seperti itu gitu ya. Jadi karena galiannya lebih mudah mengikuti bentuk galian gitu, bisa dibuat campuran. Jadi tebing-tebingnya trapesium, cuman dasarnya dia pakai ada oval gitu.
Ada juga yang tebing-tebingnya segi persegi, tapi dasarnya dibuat agak, elips. Bisa juga, materialnya yang dibuat campuran, jadi nggak bentuknya doang. Untuk material dibuat campuran bisa juga, pinggir-pinggirnya dikasih, pasangan batu, kali atau pasangan bata, tapi dasarnya pakai beton, kayak gitu juga bisa. Nantinya hal tersebut akan berpengaruh ketika, menghitung ini ya, apa namanya, kecepatannya ya, karena, mmm, koefisiennya kan beda, koefisien geseknya. Nah, untuk bentuk penampang yang, sering digunakan memang trapesium. Jadi kalau irigasi itu lebih sering menggunakan trapesium sebenarnya daripada yang, segi empat. Cuman segi empat ini, digunakan jika lahannya itu cenderung sempit ya. Jadi kayak kalau dari saluran, primer ternyata udah deket ke, mmm, sawahnya, petak sawah tersiernya. Berarti, saluran tersiernya bisa nih pakai segi empat aja karena sudah, nggak ada lahan lagi buat bikin trapesium. Karena kalau bisa kalian lihat di sini kan, trapesium itu butuh lahan yang lebih besar ya dibandingkan dengan, ketika kalian membuat, saluran berbentuk persegi empat, gitu. Untuk materialnya juga bisa beraneka ragam, tapi kalau yang segi empat tuh seringnya pasangan bata atau pasangan batu kali juga. Untuk segi empat nih jarang jarang dibuat tanpa pasangan karena tebingnya cenderung tidak stabil ya kalau dibuat yang tanpa pasangan. Misalkan cuman, pakai tanah aja dijadikan bentuk segi empat tuh nggak bisa. Jadi biasanya dia pakai pasangan, pasangan batu kali atau pasangan bata. Sedangkan untuk yang trapesium itu bisa tanpa pasangan, jadi ini, tanah aja gitu, bisa juga dengan pasangan pasangan bata juga, gitu. Jadi macam-macam. Nantinya hal tersebut akan berpengaruh ketika menghitung, kecepatan salurannya ya, jadi karena materialnya berbeda, bentuknya berbeda, maka, perhitungannya pun akan berbeda. Tapi yang sering digunakan, kalau nggak trapesium ya segi empat. Karena kalau campuran ini cenderung lebih rumit ya perhitungannya. Nah, tidak lengkap rasanya kalau tidak menghitung debit gitu ya, kalau mau mendesain, kapasitas saluran kan kita perlu tahu debit yang lewat itu berapa sih, sehingga nantinya kita bisa merancang dimensi yang kita butuhkan. Ini mungkin, akan dilanjut di pertemuan berikutnya, tapi akan saya sampaikan dulu, sekarang, tapi nanti di pertemuan berikutnya akan direview lagi mengenai debit rencana ini. Sedikit berbeda dengan debit yang kita gunakan waktu kita menghitung, debit, hidrologi ya, hidrologi, kalau di sini hidrolikanya masih sama karena, mmm, ya nggak sama juga sih karena, materialnya beda ya, cuman, cara menghitungnya masih sama, cuman untuk yang hidrologinya kita pakai debit rencana di sini adalah, mmm, kita hitung berdasarkan net field water requirement, jadi NFR. NFR di sini maksudnya adalah kebutuhan bersih dari air di, sawah kalian. Maka dari itu perlu diketahui juga, luas daerah yang dialiri dalam, satuan hektar ya. Jadi kalau dari NFR ini dia, satuannya liter per detik per hektar, jadi per, luas daerah. Sedangkan, untuk mencari debitnya kita perlu tahu, luas daerahnya juga, serta yang nggak kalah penting adalah efisiensi irigasinya. Nah, yang, perlu diperhatikan di sini adalah efisiensi irigasi ini. Efisiensi irigasi ini akan berbeda-beda, tergantung dari saluran kalian ya. Jadi ketika kalian menghitung, debit untuk saluran tersier, efisiensinya akan berbeda dengan ketika kalian menghitung debit untuk saluran, primer atau sekunder. Jadi efisiensi irigasi yang dimaksud di sini adalah, dari masing-masing saluran yang ditinjau, efisiensinya berapa. Nah, untuk tujuan perencanaan, biasanya dianggap 1/5 sampai dengan 1/4, jadi 20-25% dari jumlah air yang diambil akan hilang sebelum air itu sampai ke sawah.
Nah, kehilangan ini disebabkan oleh, kegiatan eksploitasi, evaporasi, dan perebusan. Jadi, karena kita pakainya material, biasanya dari tanah yang asli ya, jadi salurannya saluran tanah asli, atau enggak karena dia, memiliki, permukaan permukaan yang terbuka, yang sangat lebar gitu kalau kalian lihat di sini, maka evaporasinya juga cukup besar ya kalau bisa dihitung gitu. Sehingga, adanya, kehilangan ini meskipun kecil, evaporasi dan perebusan ini, tapi kalau jika dibandingkan dengan, akibat kegiatan eksploitasi, maksudnya di sini kegiatan eksploitasi itu bisa aja, mmm, air yang ada di, saluran tersebut itu nggak semuanya bakal nyampe ke irigasi kalian. Karena kalian tahu sendiri, banyak warga-warga yang juga biasanya apa ya, menggunakan, sungai tersebut untuk kegiatan lain gitu, contohnya seperti mandi, cuci kakus. Nah, otomatis itu juga akan, menghilangkan jumlah air yang tersedia kan. Maka dari itu kita bisa menganggap bahwa 1/5 sampai 1/4 dari jumlah air yang, diambil oleh saluran irigasi kita akan hilang sebelum air itu sampai, di sawah. Makanya kita butuh menghitung, efisiensi, memberi kisaran kira-kira berapa sih efisiensinya gitu. Nah, pada umumnya, per masing-masing jaringan itu persentasenya, berbeda-beda. Jadi kalau di petak tersier itu sekitar 12,5 sampai 20% air yang hilang, sedangkan untuk di saluran sekunder dan primer itu biasanya kisarannya 5 sampai 10% air yang hilang. Maka dari kisaran ini kita bisa menentukan, efisiensi dari masing-masing saluran tersebut ya. Biasanya efisiensi tersier berarti kisarannya 80 sampai 87,5%. Sedangkan untuk yang efisiensi sekunder dan primer kisarannya sekitar 90 sampai 95%. Ini hanya meninjau di saluran tersebut saja, jadi di masing-masing salurannya. Sedangkan ketika kita menghitung, debit rencana, kita harus memperhitungkan juga debit tersebut sebelum sampai ke saluran kita kan dia, perlu, lewat saluran lain ya. Misalkan kita butuh debit di saluran tersier, tapi kan dia sebelum nyampe saluran tersier kan dia butuh lewat saluran sekunder dan primer juga gitu kan. Jadi, otomatis nilai efisiensinya itu, eee, nggak akan nggak akan persis segini, jadi kita perlu memperhitungkan hal tersebut. Maka dari itu, perlu dihitung ada efisiensi keseluruhan. Nah, efisiensi keseluruhan atau efisiensi total ini dihitung sebagai efisiensi jaringan, jadi dari tersier dikalikan dengan efisiensi jaringan sekunder, dikalikan dengan efisiensi jaringan primer. Nah, efisiensi secara keseluruhan atau total ini nanti kita gunakan ketika kita menentukan efisiensi, primer. Jadi ketika menghitung debit untuk primer, kita pakainya efisiensi total. Nah, besar efisiensi total ini adalah kisarannya 0,65 sampai dengan 0,79. Karena dia merupakan perkalian dari ET, ES, dan EP ya. Jadi kalau tadi kita lihat ET itu kisarannya 80 sampai 87,5, sedangkan ES dan EP itu 90 sampai 95. Maka kalau dikali, itu kisarannya antara 0,65 sampai 0,79. Maka dari itu, NFR kita harus dibagi berdasarkan efisiensi total tersebut untuk memperoleh jumlah air yang dibutuhkan di bangunan pengambilan dari sungai. Sehingga nantinya ketika sudah sampai di, jaringan tersier kita, airnya itu sesuai dengan yang sawah kita butuhkan, nggak kurang dari itu. Karena kita sudah memperhitungkan besarnya air yang hilang di tersier, di sekunder, sama di primer gitu ya. Jadi kalau menghitung, debit untuk tersier, kita cukup perhitungan tersiernya aja. Untuk sekunder, kita perhitungkan untuk tersier dan sekundernya. Dan untuk primer, kita perhitungkan semuanya, jadi tersier, sekunder, dan primernya.
gitu. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan diketahui efisiensi total 0,65 dan primer dan sekunder ini efisiensinya sama 0,9. Jadi ini cuman misal aja, permisalan aja. Ketika nantinya kalian menentukan sendiri, kalian bisa mengasumsikan sendiri ya. Jadi berdasarkan range yang diberikan ini, jadi tersier itu range-nya antara 80 sampai 87,5, sedangkan sekunder sama primer range-nya itu 90 sampai 95. Kalian bisa tentukan di sini, misalnya kalau di sini kita pakai primer itu sama dengan sekunder sama dengan 90%. Gitu. Maka tentukan efisiensi total dari primer, sekunder, dan tersiernya. Nah, kalau efisiensi total dari primernya sendiri itu sudah diketahui, ini 0,65, ya kan? Lalu kita perlu cari yang di sini belum diketahui itu efisiensi tersiernya. Jadi kalau dari efisiensi tersier itu bisa dicari berdasarkan efisiensi total dibagi efisiensi primer dikalikan sekunder gitu. Jadi 0,65 dibagi 0,9 kali 0,9 kita dapat efisiensi tersiernya. Nah, dari efisiensi tersier ini kita bisa tahu efisiensi sekunder. Jadi sekunder itu dikalikan sekunder itu efisiensi jaringan sekunder dikalikan jaringan tersier. Maka efisiensi keseluruhannya saluran sekunder itu 0,721. Lalu kita bisa tahu juga efisiensi dari jaringan tersier tersebut berdasarkan efisiensi tersiernya 0,802. Tuh. Jadi contoh penentuannya seperti itu. Kalau kalian mau menentukan di awal, misalkan diketahuinya efisiensi total 0,65, terus diasumsikan efisiensi tersiernya 0,80 nih, misalnya gitu. Jadi kalau efisiensi tersiernya 0,80, terus kalian misalkan efisiensi primer itu sama dengan efisiensi sekunder di masing-masing jaringan, maka nanti kita bisa mengetahui efisiensi total di primer berapa, sekunder berapa, dan tersier berapa. Kayak gitu. Jadi ini fundamental banget karena ketika perhitungan efisiensinya salah, nantinya debitnya juga akan salah. Gitu. Kalau saya yang sering lihat di tahun-tahun sebelumnya, kebanyakan di awal itu agak kurang tepat nih menghitung efisiensinya. Jadi sehingga harus melakukan perhitungan ulang lagi dengan efisiensi yang baru. Kayak gitu. Jadi semoga ini bisa diterima. Jadi semoga kalian nggak bingung. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Mungkin untuk yang hari ini ada pertanyaan dari kalian, silahkan. Novi mau tanya. Silakan. Untuk yang efisiensi itu benar kita bebas milihnya dari range-nya itu apa ada perhitungannya lagi atau gimana? Bebas milih dari range-nya tersebut. Sama kalau di tugas besar itu ditentukan ini ditentukan efisiensi apanya yang di tugas itu. Kalau di tugas besar itu biasanya ditentukan salah satu efisiensinya. Jadi kalian nggak bebas semua kalian asumsikan sendiri. Jadi ditentukan efisiensi totalnya kayaknya. Bentar. Iya, yang ditentukan kalau dari lembar tugas yang tahun lalu itu efisiensi totalnya. Jadi kalau dari efisiensi total itu ditentukan kalian bebas menentukan efisiensi yang tersier, sekunder, primernya itu berdasarkan asumsi, berdasarkan range yang tadi diberikan. Kayak gitu. Baik, Tapi yang totalnya sudah ditentukan. Oh, ya. Oke. Ya, saya belum tahu tugasnya dibagikan kapan. Belum ada info dari Pak Bagus. Ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau nggak ada, saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini sampai di sini.